Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Teknologi Fermentasi di sini akan menjelaskan tentang whole broth processing. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Jamilah dan teman saya Julita dan Krisel. Selanjutnya yaitu ada whole broth processing, yaitu konsep pemulihan metabolit dari kaldu fermentasi tanpa fermentasi memiliki kelebihan, yaitu sederhana dan pengurangan pada saat proses dapat menghemat biaya. Pada saat menghilangkan produk fermentasi secara terus-menerus dari kaldu dapat memberikan efek penghambatan karena pembentukan proses dan degradasi produk dapat diminimalkan selama fase produksi. Selanjutnya yaitu ekstraksi stereomisin, yaitu proses adsorpsi streptomisin ke rangkaian kolom resin penukaran ion kationik dikembangkan langsung dari kaldu fermentasi yang hanya disaring untuk menghilangkan partikel besar sehingga kolom tidak tersumbat. Prosedur ini hanya dapat digunakan sebagai proses batch. Prosedur ini dilakukan oleh Bartel dan rekannya pada tahun 1958. Next. Selanjutnya itu ekstraksi novobiosin, yaitu kaldu yang dipanen pertama-tama disaring melalui layar bergetar untuk menghilangkan partikel besar. Kaldu dimasukkan ke dalam serangkaian kolom resin yang tercampur dengan baik yang dilengkapi dengan saringan untuk menahan partikel resin, ditambah novobiosin yang terabsorpsi. Tetapi membiarkan filamen streptomycin ditambah partikel kecil lainnya melewatinya. Kolom resin pertama dikeluarkan dari jalur ekstraksi setelah waktu yang telah ditentukan dan dielusi dengan metanol amonium klorida untuk memulihkan novobiosin. Prosedur ini dikembangkan oleh Belter dan rekannya pada tahun 1973. Baik, selanjutnya ada metode dialisis. Penghapusan bunga terlarut dari larutan dengan menggunakan membran semi-permeable dikenal sebagai dialisis. Zat terlarut yang ada dalam larutan kaldu dapat melewati membran semi-permeable. Sikloheksasimida diekstraksi menggunakan metilen klorida. Kemudian metilen klorida disirkulasikan ke dalam tabung dialisis yang nantinya akan melewati fermentor. Sikloheksimida diekstraksi menjadi metilen klorida. Hasil produk meningkat hampir 2 kali lipat dengan metode ekstraksi pelarut dialisis ini. Ini ada gambarnya fermentasi sistem dialisis. Kemudian selanjutnya ada ekstraksi stereomisin. Pada metode resin, manik-manik steril XAD7, akrilik resin sebagai manik-manik terdispersi atau manik-manik yang dibungkus dalam membran ultrafiltrasi dimasukkan ke dalam fermentor selama 48 jam setelah diinokulasi. Beberapa sikloheksimida yang terbentuk dalam kaldu diserap oleh resin. Pemulihan antibiotik dari resin dicapai dengan pelarut atau dengan mengubah suhu ataupun pH. Ketika diuji setelah panen, kontrol yang tanpa resin memiliki bioaktivitas sebesar 750 G cm pangkat min 3. Pembacaan bioaktivitas total yang berasal dari manik-manik dan kaldu untuk perlakuan manik dan perlakuan membran masing-masing adalah 1420 mg cm pangkat min 3 dan 1790 mg cm pangkat min 3. Kemudian ada elektrodialisis. Elektrodialisis adalah proses pemisahan yang terkenal di mana senyawa terionisasi dipisahkan dari senyawa yang tidak terionisasi dalam larutan berair berdasarkan transportasi melalui membran penukar ion dalam medan listrik. Karena dalam kadu fermentasi garam laktat terionisasi, sedangkan karbohidrat dan protein serta asam amino tidak terionisasi atau terionisasi lemah, pemulihan dan pemurnian garam laktat dari kaldu fermentasi dengan elektrodialisis dapat dilakukan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Julita.
Selanjutnya adalah ekstraksi kolom pelat reciprocating. Jadi pada tahun 1980, Carr dan rekannya mengembangkan kolom ekstraksi pelat reciprocating yang digunakan untuk pemrosesan whole broth dari kaldu yang mengandung 1,4 gram per desimeter kubik senyawa organik yang sedikit larut dan 4% padatan tidak larut asalkan kloroform atau metilen klorida yang digunakan untuk pengekstraknya atau dalam ekstraksi. Metil isobutil keton, diatil keton, dan isopropil asetat terbukti menjadi pelarut yang lebih efisien daripada kloroform untuk mengekstraksi senyawa aktif, tetapi dapat menimbulkan masalah karena mengekstraksi pengotor dari miselia, sehingga perlu menyaring kaldu sebelum memulai ekstraksi pelarut. Dapat dilihat berikut adalah gambar pelat reciprocating dengan pelat stainless steel-nya berukuran 23,8 meter untuk kolom uji pelat reciprocating berdiameter 25 mm. Selanjutnya ada teknik pemulihan produk. Fermentasi vakum dan flash untuk pemulihan langsung etanol dari kaldu fermentasi. Yang kedua ada fermentasi ekstraktif untuk pemulihan etanol, asam organik, dan toksin yang dihasilkan oleh Clostridium tetani. Yang ketiga ada adsorpsi untuk pemulihan etanol dan sikloheksimida. Yang keempat ada pertukaran ion dalam ekstraksi asam salisilat dan antibiotik. Yang kelima ada fermentasi dialisis dalam pemulihan selektif asam laktat, asam salisilat, dan sikloheksimida. Dan materi yang terakhir adalah teknik pemisahan padatan pada kaldu. Yang pertama ada sentrifugasi, yaitu perbedaan densitas membentuk kriteria pemisahan dasar. Yang kedua ada filtrasi, ukuran adalah kriteria pemisah dasar yang mungkin juga dipengaruhi oleh bentuk dan kompresibilitas partikel dan viskositas kaldu. Dan yang ketiga adalah filtrasi membran. Sekian penyampaian materi oleh saya. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami ambil. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.